Venezia lolos final playoff promosi. JITSES resmi lewatkan laga Timnas Indonesia versus Tanzania. Dan inilah bocoran susunan pemain Timnas Indonesia versus Tanzania, Kelvin Verdong dan Jens Reven. Apakah masuk tim inti? Ya, bukan memperbanyak pemain naturalisasi. Legenda Jerman sarankan PSSI lakukan ini agar Timnas Indonesia bisa lebih hebat. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di channel Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, JITSES dipastikan melewatkan laga pemanasan Timnas Indonesia melawan Tanzania karena dia masih membela Venezia FC. Keberhasilan Venezia FC menembus babak final playoff promosi ke Serie A Liga Italia membuat JITSES harus bertahan lebih lama di sana. Back Timnas Indonesia ini sudah ditunggu Shin Tae-yong yang akan menggelar pemusatan latihan mulai dari 28 Mei mendatang. Tapi ITSES tampaknya memang harus terlambat bergabung karena perjuangan Venezia FC meraih tiket ke Serie A. Venezia dijadwalkan menantang pemenang laga antara Catanzaro dan Cremonese pada 30 Mei dan 2 Juni mendatang. Klub asal kota wisata Venezia itu lolos ke final playoff setelah menggandaskan Palermo pada babak semifinal. Adapun ITSES berada dalam kondisi panas setelah tampil penuh dalam 2 laga melawan Palermo. Ya, dia diprediksi akan kembali menjadi starter pada 2 leg laga final, siapapun itu musuhnya. Partisipasi di laga final membuat ITSES akan berada di Italia setidaknya sampai 2 Juni malam hari waktu Italia atau 3 Juni dini hari waktu Indonesia. Padahal skuad Garuda dijadwalkan melakoni partai uji coba melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni sore. ITSES akan melewatkan laga ini dan bergabung dengan skuad Merah Putih hanya beberapa hari sebelum pertandingan kontra Irak nanti. Ya, jarak antara peluit akhir final playoff dengan sepak bola Indonesia versus Irak adalah 84 jam. Durasi ini belum menghitung penerbangan belasan jam dari Italia menuju Jakarta. ITSES sendiri juga baru saja melakoni 4 pertandingan level tinggi hanya dalam tempo 12 hari sehingga terancam kelelahan. Ya, harapan realistis bagi fans Indonesia yaitu ITSES diistirahatkan melawan Irak untuk kemudian menjadi starter menghadapi Filipina. Sementara itu Ketua BTN Sumarji memberikan bocoran akan ada 2 pemain lagi yang akan menyusul. Apakah pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdong dan Jens Reven? Sumarji juga mengatakan 22 pemain yang sudah dipanggil Timnas Indonesia itu sifatnya sudah pasti alias tidak ada perubahan. Jika melihat dari pernyataan Sumarji ini, kemungkinan saat ini PSSI sedang mengebut proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Reven. Ya, selain Kelvin Verdong dan Jens Reven, PSSI juga masih berusaha merampungkan proses naturalisasi Martin Paes. Namun masih menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk dapat memperkuat Timnas Indonesia. Sumarji sebelumnya menjelaskan bahwa Tanzania dipilih menjadi lawan setelah memberikan jawaban secara cepat. Selain Tanzania, PSSI juga menghubungi Federasi Sepak Bola Selandia Baru dan India. Tanzania memang punya waktu lowong mengingat partai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika melawan Eritrea batal digelar pada 6 Juni. Eritrea mengundurkan diri dari kualifikasi dan Tanzania hanya akan berhadapan dengan Zambia pada 11 Juni nanti. Sebelumnya, Tanzania beruji coba melawan Sudan dan menelan kekalahan 1-2 dan akan bertemu lagi pada 19 Mei. Dan di sisi lain, legenda Arsenal dan Jerman Mesut Ozil pernah menyampaikan saran untuk PSSI agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Timnas Indonesia sedang dalam performa yang luar biasa dalam beberapa waktu terakhir bersama Shin Tae-yong sebagai pelatihnya. Pada Piala Asia 2023, Timnas Indonesia untuk pertama kali sepanjang sejarah mampu menembus babak 16 besar. Timnas Indonesia U23 yang juga dilatih Shin Tae-yong menempati urutan keempat. Ya, Timnas Indonesia U23 juga hampir saja ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak kalah dari Guinea U23 pada laga playoff. Kemudian skuad Garuda punya chance sangat besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua prestasi tersebut tidak lepas dari keberhasilan PSSI dan Shin Tae-yong dalam membangun Timnas Indonesia yang kuat. Kehadiran para pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun, JITSES sampai Tom Hei membawa banyak perubahan. Tapi meski demikian, Mesut Ozil pernah menyinggung soal keberhasilan membangun sepak bola di sebuah negara harus bukan hanya soal naturalisasi pemain saja. Menurut mantan pemain Real Madrid ini ada 2 hal yang harusnya menjadi fokus PSSI dalam membangun sepak bola. Sepak bola di Indonesia semakin berkembang, tapi infrastrukturnya kurang. Indonesia harus berani investasi di bidang infrastruktur dan akademi pemain muda, kata Ozil pada 2022 lalu.
Selain itu, juara Piala Dunia 2014 ini menyatakan federasi harus berani mengeluarkan uang banyak dalam 2 bidang tersebut. Hal ini, lanjut dia, bakal membuat sepak bola Indonesia akan semakin berkembang.